Perkenalkan, nama saya Michael dengan NIM C002018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Bapak Gurmeka Putra, SE, MSI, dan kemudian langsung saja kita masuk ke dalam persediaan. Apa itu persediaan? Menurut IAI tahun 2007 dalam PSAK 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dengan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur yang berada di dalam proses produksi, yaitu dalam proses manufaktur dan pekerjaan untuk proses kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan, dan juga untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Begitulah mengenai tentang persediaan. Kemudian kita masuk ke dalam metode pencatatan dan persediaan. Di sini ada perpetual. Di sini perpetual adalah sistem yang mencatat persediaan stok barang dagangan secara langsung pada akun persediaan, dan periodik yaitu sistem yang mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Kemudian kita masuk ke dalam teknik menghitung nilai akhir persediaan, di mana ada metode laba bruto yaitu gross profit method, yaitu metode ini biasa digunakan apabila inventarisasi fisik tidak mungkin dilakukan dalam pencatatan perpetual yang tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada metode harga eceran atau retail method, yaitu metode ini sering digunakan oleh pengecer, pasar swalayan, dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis persediaan. Di sini menurut Budi Harsantoso tahun 2013, yaitu dalam tahapan dalam proses persediaan bisa dibagi 3, yaitu ada bahan mentah atau raw material, kemudian ada bahan-bahan dalam proses atau work in process, kemudian ada barang jadi atau finished good, dan kemudian ada persediaan bahan baku raw material. Di sini pengertiannya yaitu persediaan bahan mentah yang akan diproses dalam proses produksi, contohnya seperti kayu dalam pembuatan mebel, kemudian ada baja dalam pembuatan mobil. Kemudian yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in process diadakan sebagai hasil proses produksi tahap pertama untuk menunjang proses produksi tahap berikutnya. Misalnya ada kain yang pembuatannya untuk kain pakaian. Setelah itu ada persediaan bahan jadi atau finished good, yaitu persediaan barang yang telah selesai diolah atau diproses dan siap dijual kepada konsumen, termasuk konsumen akhir. Kemudian keempat ada persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang terakhir ada persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase part atau komponen, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh oleh perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Selain itu, terdapat bahan penolong yang penting disediakan, sebab untuk beberapa perusahaan, tanpa bahan penolong tersebut, proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Setelah itu, secara umum yang telah dijabarkan jenis persediaan di atas, namun terdapat beberapa hal yang terkait oleh fungsi persediaan yang dapat mengkelompokkan persediaan. Di sini menurut Edi Herdanto tahun 2010, persediaan dapat dikelompokkan ke dalam jenis, yaitu ada fluorescent stock, ada
antisipasi stok. Habis itu ada lot size inventory dan people line inventory. Dan kita masuk ke dalam contoh-contoh soal yang ada di dalam persediaan. Contohnya pertama, pada tanggal 31 Maret tahun 2019, PT Abadi membeli 100 unit barang dagang seharga 5 juta. Harga belum termasuk PPN, dibayar tunai. Pada tanggal 1 April 2009, PT Abadi menjual 30 unit barang dagang secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit 70.000. Harga belum termasuk PPN. Kemudian jurnalnya yaitu di metode perpetual tanggal 31 Maret pada PT Abadi, persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit sebesar 5.000 dan 5.500. Kemudian di metode fisiknya di sini tanggal 31 PT Abadi ada pembelian di debit sebesar 5.500, kas kredit 5.500. Kemudian masuk lagi di 1 April pada PT Abadi di kas penjualan dan HPP dan persediaan barang dagang. Di kas sebesar 2.100 di debit, penjualan 2.100 di kredit, kemudian HPP 1.650 di debit, persediaan barang dagang 1.650 di kredit. Kemudian dikalikan 30 unit barang dagang secara tunai dan dijual harga per masing-masing, yaitu 30 dikali 55.000 sebesar 1.650.000. Kemudian di metode fisiknya ada kas di debit sebesar 2.100 dan penjualan di kredit sebesar 2.100. Baiklah, sekian dari saya presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.